Mungkin Anda pernah mendengarkan Kristus palsu? Pernah mendengarkan tentang Kristus palsu kan? Iya. Saya minum dulu kalau gitu ya. Silakan. Jelaskan biar saya dengarkan, Bang. Makasih saudara. Teman-teman. Thank you. Pengikut Yesus palsu, silakan. Iya. Silakan. Uraikan dulu. Gimana? Kalau menurut saya, ini minta maaf ya Bang ya. Iya. Kalau menurut saya pengikut Yesus palsu itu kan yang baru saya bilang saja Bang Suma yang pengikut Yesus palsu. Minta maaf Bang. Saya pengikut Nabi Muhammad, kawan. Tidak, yang menyamakan Isa sebagai Yesus. Itulah yang saya bilang. Saya bukan pengikut Nabi Isa juga. Oh, terus saya bukan pengikut Nabi Isa Nabi Isa yang dalam Quran. Nabi Isa yang dalam Al-Quran itu adalah Nabi yang pernah datang kepada kaumnya, Bani Israel, lalu dituhankan oleh manusia. Makanya beliau ditanya, A'anta qulta linnas. Nabi Isa dengan Yesus sama Bang? Menurut setahu saya gini. Jadi Nabi Isa datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Nama kaumnya itu Bani Israel, keturunan Yakub. Lalu kemudian Nabi Isa itu diupayakan dihentikan misi penyelamatannya oleh kaumnya sendiri, ingin dibunuh. Kaumnya kemudian membuat makar. Nabi Isa ingin dibunuh, mereka membuat tipu muslihat. Nah, setelah Nabi Isa diangkat ke langit, muncullah para penyesat mengajarkan Nabi Isa telah disalibkan. Di antara mereka ada yang mengajar ajaran penyesatan ini kepada orang Roma dan Yunani yang menggunakan bahasa Yunani. Maka ajaran yang terkait dengan Nabi Isa mereka beritakan kepada orang Roma dan Yunani dalam bahasa Yunani. Maka lahirlah nama yang disebut Yesus, yang tadinya adalah Nabi Isa alaihissalam. Makanya orang Kristen kalau ditanya mereka pasti keteteran. Datanya di mana itu awalnya itu Isa Bang? Keturunan Abraham memiliki 3 bahasa. Yang pertama Ibrani, yang kedua Aram, yang ketiga Arab. Yesua dalam dialek Aramaik disebut Iso. Dalam dialek Arab disebut Isa. Sedangkan bahasa Yunani itu bukan bahasa yang digunakan oleh keturunan Abraham. Itu bahasa penjajah waktu itu. Nah, orang-orang yang menolak Nabi Isa alaihissalam inilah yang kemudian menceritakan tentang adanya tokoh yang lahir tanpa ayah yang adalah reinkarnasi daripada Tuhan yang turun ke bumi dalam nama Yesus. Jadi yang pertama dulu adalah Yesua yang adalah Isa. Lalu kemudian yang kedua setelah pemalsuan muncullah kemudian yang bernama Yesus ini diajarkan kepada Roma dan Yunani. Begini Bang, minta maaf Bang. Ya. Kalau Isa dengan Yesus itu kan apa namanya itu? Yesus itu kan sejarahnya kan benar dan nyata. Kalau Isa itu kan kayak tidak jelas peristiwanya itu. Tidak jelas. Makanya karena Anda dibilang gimana? Dibilang mana yang palsu, yang jelas, yang asli pasti yang pertama. Kalau yang Isa itu kan baru dipopulerkan dari abad ke-7 kan, mulai Quran datang kan. Iya. Nah, itu kan kita kalau bisa berpikir waras, itu sudah jelas Isa itu palsu.
Yesus Ya. palsu. Oke, baik. Karena data-datanya kurang lengkap. Oke, Berbeda. baik. Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang Nabi Isa alaihissalam, betul Nabi Muhammadku itu jauh dari ajaran Nabi Isa. Nabi Muhammadku itu hidupnya jauh dari Nabi Isa. Tetapi Nabi Muhammadku itu menerima informasi itu dari langit, dari pencipta langit dan bumi. Berarti kita harus bandingkan dengan sumber yang digunakan oleh orang Kristen hari ini. Kalau orang Kristen menerima pemberitaan tentang Yesus itu dari orang-orang, betul? Nah, kira-kira akurat mana informasi dari Tuhan dibandingkan informasi dari manusia? Kabar bang. Karena Tuhan kita kan berbeda. Tuhan saya kan pernah nampak. Tuhan abang tidak pernah nampak. Makanya itu yang diragukan. Tuhan saya justru nampak. Tuhan Anda yang tidak nampak. Sabar, saya belum selesai. Tuhan abang kan tidak pernah nampak. Makanya dalam iman saya juga minta maaf bang sekali lagi. Takut itu iblis. Iblis yang benar. Menyampaikan membelokkan kebenaran ke Nabi Muhammad. Makanya itu iman saya. Saya berpikir begitu. Oke, sekarang yang nampak Tuhannya saya atau Tuhan Anda yang nampak hari ini? Hari ini? Iya. Tuhan saya sudah nampak dari 2000 tahun yang lalu, Bang. Sekarang coba buktikan Tuhan Anda itu nampak hari ini. Saya mau tahu. Kan sudah bangkit, Bang. Mana Tuhan Anda cuma ilusi, angan-angan. Jangan-jangan dia setan. Ayo. Mana Tuhan Anda sekarang nih? Hanya cerita kan? Kan cuman cerita. Cerita, Bang. Nah, sekarang Anda mengatakan Tuhan Anda nampak, mana? Jangan-jangan iblis yang nampak. Kan kalau Tuhan saya jelas. Tuhan saya jelas. Peristiwa di masa lampau, Bang. Oh, itu dongeng berarti kalau cerita-cerita masa lampau. Kupikir Tuhan Anda nyata. Kalau Tuhan saya nyata. Kalau kita tidak mempercayai hal-hal yang di masa lampau, mungkin kita tidak punya iman. Tapi kan Tuhan Anda itu makhluk. Kenapa Tuhan Anda nggak nampak aja sekarang? Jalan-jalan ke Makassar ngopi-ngopi sama aku. Hah? Kenapa justru tidak nampak? Bangkit, Bang. Bangkit apanya? Bangkit, Bang. Yang bangkit dari kubur itu bisa jadi setan kan? Lah, ya iya dong. Cobalah Anda jalan-jalan ke kuburan, ada yang keluar dari kubur. Tuhan atau setan itu yang keluar dari kubur? Kan setan. Dan Yesus pun mengatakan itu kok, Yohanes 12:31. Di mana? Tidak ada iblis yang bangkit, Bang. Loh, Anda baca Yohanes 12 itu. Nomor 31. Sekarang juga dunia dihukum. Sekarang juga penguasa dunia yang adalah iblis itu dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Di mana? Datanya di mana, Bang? Yohanes 12:31. Tuhan saya lah yang nampak nyata. Tuhan Anda enggak. Sanurihim ayatin fil afaq wa fi anfusihim. Wah, keren kali Tuhan. Tiga satu ya, Bang. Yuk. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Itu bukan merujuk ke Tuhan Yesus, Bang. Memang bukan. Memang bukan. Tapi yang keluar dari kubur. Iya. Makanya bukan Yesus yang keluar dari kubur itu, tapi Sibilis Isis. Pengikut Yesus palsu. Kita kan berbicara tentang apa? Yesus palsu. Tuhan. Iya.
Nah, Saya sekarang karena Anda ini agamanya apa? Kristen, yang Protestan. Protestan. Yesus apakah beragama Kristen Protestan? Yesus tidak bawa agama, Bang. Yesus beragama apa ketika dia datang ke bumi? Dia datang sebagai orang Yahudi, dia tidak punya agama. Berarti dia beraliran Yahudi. Iya, betul. Itu ada. Kalau Yesus itu orang Yahudi, beraliran Yahudi, menyembah Elohim, sabat, tidak makan babi, bersunat, puasa, sujud. Terus kenapa Anda jadi Protestan? Kan saya kan pengikut Yesus, Bang. Nah, kalau mengikuti Yesus, Yesus duduk, Anda berdiri, gitu. Yesus makan, Anda minum, gitu. Yang namanya pengikut, coba Anda baca Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ketika aku ke sinagoge, pengikutku kemana? Gereja. Nah, sama nggak tuh pengikutnya? Satu ke sinagoge, satu ke gereja, sama nggak? Sama nggak, Bang? Ya, begini, Bang. Lu tunggu dulu. Di zaman, Lu nggak bisa. di zaman itu, Nah, di zaman ini. justru karena itulah saya mengatakan Anda bukan pengikut Yesus yang asli. Sekarang masih ada sinagoge nggak? Kan di sana Berarti Anda pengikut palsu. Karena pengikut asli menjadi pengikut Yesus harus mengikuti Yesus. Yesus ke sinagoge. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan memanggil aku Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku berterus terang kepada mereka, nyala daripada aku tidak mengenal engkau. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Aku ke sinagoge, pengikutku kemana? Mengikuti aku kemana? Mengikuti aku kemana, Bang? gereja itu kan beda, Bang. Iya. Itu Mati Bang, balik. jangan samakan di zaman itu dengan di zaman sini. Nah, sekarang Ini kan kita Anda di Indonesia. di zaman sekarang Anda ikut siapa ke Mungkin kita gereja? ke sinagoge Di zaman sekarang Anda ikut siapa ke gereja? Itu dulu. kita kan ikut rasul-rasul. Nah, berarti Anda pengikut rasul-rasul itu, bukan pengikut Yesus. Coba sederhana saja. Anda cuma terlanjur Kristen. Masalahnya sekarang Anda harus kembali ke pabrik. Kita godok ulang, kita perbaiki ulang, kita rapikan lagi kembali otaknya supaya kembali kepada keadaan fitrah. Anda cuma terlanjur Kristen aja, kawan. Anda menjadi Kristen itu bukan karena proses belajar. Anda karena keturunan aja. Tiba-tiba saja besar ke gereja jadi Kristen. Sekarang kenapa nggak tundukkan dulu logika sehatnya untuk supaya nurut kepada keinginan yang tertulis di dalam pengakuan Yesus dalam Bible? Kenapa harus melawannya dengan dogma, doktrin? Saya seorang muslim aja bisa membedakan antara perkara Yesus asli dengan yang palsu. Bisa. Kenapa? Saya tidak pakai doktrin. Saya pakai akal sehat dalam menelaah Bible itu. Karena di Bible itu ada petunjuk. Kalau menurut Bible itu saya ada itu petunjuk. kalau menurut saya itu hanya narasi abang saja, narasi liar abang saja. Itu bukan narasi liar. Itu Dalil. hiburan aja, hiburan TikTok saja, narasi liar. Justru Anda ini yang sedang menghibur diri Anda. Anda yang sedang menghibur diri Anda ini. Anda yang sedang menghibur Bang, diri. saya mau tanya, Silakan. Bang. Hanya saya mau tanya. Saya kan Yesus. Ya. Sudah jelas, sudah menyelamatkan orang. Apa yang jelas menyelamatkan orang sedangkan dia aja nggak selamat? Sekarang saya mau tanya, abang sudah ada tidak
memasukkan orang ke dalam surga. Nabi Isa diangkatnya ke langit. Kenapa Anda tertawa? Anda bertanya tentang itu, saya jawab. Nabi Isa diangkat oleh Tuhanku ke langit, ke surga. Dalilnya soal Ali Imran ayat 55, Anda baca di situ. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Keren kan? Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Ketika Nabi Isa ingin dibunuh oleh orang-orang sebangsanya, Allahku mengangkatnya ke surga. Baca Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Jelas kok itu. Itu cara angkatnya di mana, Bang? Ya sama Angkatnya seperti sabar. Yesus, cara angkatnya gimana? Sabar, itu cara angkatnya itu waktu di proses penyaliban atau Sebelum penyaliban sudah diangkat, dia nggak sampai disalib. Justru dia diangkat karena dia tidak ingin disalib. Maka yang disalib adalah penggantinya. Itulah yang kau sembah hari ini. Makanya bengkok ajarannya, kawan. Yesusnya Yahudi, Andanya Kristen. Yesusnya ibadah di sinagoge, Anda ibadah di gereja. Yesusnya ibadah Sabtu, Anda ibadah Minggu. Yesusnya sunat, Anda tidak sunat. Yesusnya tidak makan babi, Anda makan babi. Yesusnya satu Tuhan, Anda tiga Tuhan. Beda kan? Anda cuma terlanjur Kristen ajanya. Coba kembali ke setting, ke Pak beri ulang lagi. Apa itu? Gunakan akal. Habis itu baca Bible dengan akal. Jangan dulu menjadi Kristen, jangan dulu menjadi Hindu, Buddha, Islam, jangan. Netral aja dulu. Netral, jangan beragama. Habis itu buka. Anda akan menemukan betapa jauhnya Anda dari akal sehat Anda selama ini. Bible mengatakan Tuhan tidak akan mati. Tuhan itu hidup selama-lamanya. Tuhan tidak pernah dibentuk menjadi makhluk. Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Yesus adalah utusan Tuhan. Dia adalah anak manusia. Ketika Anda melepaskan betul, cangkang. Betul. Nah, terus Saya betul setuju. di mulut. Betul di mulut. Tidak begini. Saya setuju Tapi di dengan praktek bahasa tidak Abang. betul. Yesus adalah utusan. Yesus Ah, adalah terus? anak manusia, itu saya setuju. Tapi berbeda Tapi ada dengan tapinya. Tapi ada tapinya kan? Ya, Nah, Yesus kenapa itu ada pernah- tapinya? Coba Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Boleh Anda bacakan saya? Berapa? 1 Yohanes 3 nomor 2. Kan ada tapinya tadi kan? Berapa? 1 Yohanes 3 nomor 2. Is qala Allah ya Isa inni mutawaffik. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi sebelumnya Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya. Dalam keadaan yang sebenarnya kita akan sama seperti Yesus. itu kan bukan merujuk ke Tuhan Yesus, Bang. Hei, itulah ku bilang, tak ada orang Kristen itu menggunakan akal dalam beragama Kristen, gak ada. Dalil Anda sudah baca, anak-anakku katanya, memang belum nyata apa yang akan terjadi kita Anak-anak itu nanti. kan merujuk ke saya, kayak merujuk ke kita. Saya. Oke, nah, terus Anda kenapa nggak baca besar-besar supaya kita dengar juga? Sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Kita akan sama seperti Yesus dalam keadaannya yang sesungguhnya. Kalau dalam keadaan yang sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan, maka kita adalah Anak-anaknya. ngaco. Kita akan sama, bukan jadi anak, tapi kita akan sama seperti Yesus. Berarti kita kalau Tuhan Yesus itu, maka kita ini juga adalah Tuhan. Nah, bukan begitu lagi, membantah dalil lagi, lebih pintar daripada bunyi kitabnya sendiri. Gimana dong? Jadi abang
Jadi abang tidak mengakui Yesus Tuhan begitu. Ya memang dia tidak mengakui Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Kesaksian Terus kalau Yesus. di Lukas 2 ayat 11 itu bagaimana menurut abang? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Tak ada yang salah. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kristus itu kan juru selamat. Manusia atau Tuhan? Yang juru selamat itu berasal dari mana kalau bukan dari Tuhan? Tunggu. Kristus itu manusia atau Tuhan? Juru selamat kan Tuhan. Loh, kok jadi Tuhan? Kristusnya yang saya tanya. Kristus itu adalah yang diurapikan. Juru selamat. Yang diurapi. Urapi juru selamat. Urapi juru Ya, selamat. yang diurapikan. Kristus itu yang diurapi Juru kan? selamat juga. Iya, juru selamat juga. Yang diurapi ini kambing atau manusia? Manusia. Oke, dengarkan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Betul? Ya, betul. Berarti Tinggal di sini, Bang. yang lahir adalah ada manusia salah. yang diurapi Tuhan. Kenapa Anda anggap Tuhan? Karena di Yesaya pun mengatakan, Yesaya 43 ayat yang ke-11 kalau tidak salah. Itu pun menyatakan digenapi di situ. Apa katanya? 43. Nomor 10-nya Anda baca dulu. Sebelum ke 11 nomor 10 dulu Anda baca. Yesaya 43 nomor 10 Anda baca. Baru nomor 11. Kamu ini saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Ini firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih. Supaya kamu tahu dan percaya kepadaku. Bahwa Dan mengerti bahwa aku tetap dia. Di sini aku tetap dia, Bang. iya. Tetap Baca, dia ini baca. merujuk ke siapa? Tunggu dulu, baca terus. Tetap dia sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Sesudah aku tidak akan ada lagi. Ke-11-nya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Begitu, Bang. Oke. Saya jelaskan. Jadi abang paham Saya itu. jelaskan. Saya jelaskan. Justru ayat Saya- 10-nya itu lebih menguatkan di situ. Oke, saya jelaskan. Yang kata Engkaulah dia itu, saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelumku dan tidak ada Tuhan dibentuk sebelumku dan sesudahku. Betul? Tidak ada lagi Tuhan yang dibentuk sesudahku, betul? ya, Betul ya? Lalu yang dibentuk menjadi daging itu siapa? Tuhan atau bukan? Tuhanlah. Loh, katanya tidak ada lagi Tuhan dibentuk setelahku. Kok Anda lebih pintar daripada Bimo? Ini tadi kan abang teliti dulu ayat 10-nya itu. Iya, tidak ada Tuhan Baca yang dulu ayat 10-nya. tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan dibentuk sesudahku. Sesudah Tuhan berbicara kepada Yesaya di abad ke-6 sebelum Masehi, tiba-tiba saja ada yang dibentuk menjadi daging, katanya Tuhan. Error enggak tuh? Itu kan firman ya, Bang. Berarti bukan Tuhan kan? Kok bukan Tuhan, Bang? Lah, kan Ini tak ada sudah lagi dibentuk. jelas. Di situ jelas tak ada lagi Jelas Tuhan yang ayatnya dibentuk. Tidak ada Tuhan dibentuk setelah aku. Ini merujuk ke Lukas. Ini merujuk ke Lukas apa? Lukas 2. 11. Loh kok Ya, jadi Lukas kenapa 2, 11. katanya nggak ada Tuhan dibentuk? Kenapa ada Tuhan dibentuk jadi manusia? Mana yang betul? Terus nomor 11-nya, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Oke? Yesus itu mengatakan Itu merujuk ke apa? apa? Itu merujuk ke sang Yes, betul.
Yesus diutus sebagai juru selamat dari sang juru selamat. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada siapa? Bapa tanpa melalui aku. Jadi Yesus itu bukan yang sang juru selamat itu. Dia utusan dari sang juru selamat. Jadi bukan Yesus. Coba Anda baca Yesaya 3 nomor 9. Yesaya 63 nomor 9. Coba. Jangan gengsi bang, belajar, lembutkan hatimu saudaraku. Anda gagah, udah cakep, sedikit lagi cantik. Berapa bang? 63 nomor 9. Dalam segala kesalahan mereka, bukan seorang duta yang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Nah, Ini dalam juga. Iya, dalam segala kesesakan. Yesus. Dengarkan, dalam segala kesesakan, bukan duta, bukan utusan. Yesus utusan atau bukan? Ya. Nah, berarti bukan Yesus, tetapi aku sendirilah. Bukan Yesus, aku sendiri. Makanya Yesus mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Kenapa? Apa yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa untuk aku kerjakan. Bukan utusan. Yesus itu cuman penyampai firman. Bukan Yesus. Bukan duta, bukan utusan. Yesus, Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa semua mujizat yang kukerjakan, mujizat itu yang kukerjakan sekarang. Dan mujizat itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan. Nah, endingnya di Kisah Para Rasul 2 nomor 22 khotbah Petrus. Seluruh orang Israel harus tahu. Yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret. Seorang perantara yang diutus oleh Elohim untuk melakukan tanda-tanda, kekuatan, mujizat yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus. Jadi bukan Yesus. Yesus itu hanya utusan sebagai penyampai firman kepada Bani Israel, agar Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, jangan terlalu sesat. Tetapi orang Israel membenci utusan Tuhan ini, maka mereka ingin menyalib, membunuhnya. Ini Yesus kalau dibiarkan bahaya, kita salib dia, karena dia mau menyelamatkan manusia. Berarti yang menyalibkan ini iblis, karena dia tidak mau Yesus menyelamatkan manusia. Padahal misi Yesus turun untuk menyelamatkan manusia. Karena mereka iblis tidak menginginkan keselamatan bagi manusia, maka mereka bersekongkol untuk menyalib Yesus. Jadi penyaliban itu adalah upaya iblis untuk menghentikan keselamatan, bukan justru menjadi biang keselamatan. Salahnya Anda itu di situ. Gitu saudara. Jadi Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat. Dia hanya utusan dari sang juru selamat. Berarti menurut abang kitab saya ini salah tulis begitu? Yang mana yang salah tulis? Anda yang salah paham. Semua, maksudnya semua data-datanya salah tulis begitu? Tidak ada. Itu sudah betul itu. Anda yang salah paham. Kalau sudah betul, kenapa abang menyangkal? Saya menyangkal iman Anda. Saya tidak menyangkal Bible Anda. Bible Anda mengatakan bukan duta, bukan utusan. Berarti bukan Yesus. Tapi Anda memaksakan Yesus. Anda yang salah. Kitab Anda mengatakan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku. Tapi Anda percaya bahwa Tuhan dibentuk menjadi daging setelahnya. Anda yang salah. Tetapi kalau Anda mengatakan seorang manusia yang lahir ajaib dibentuk menjadi manusia Yesus, Anda betul. Itu iman saya juga. Tapi kalau Anda mengatakan Tuhan yang dibentuk menjadi daging, itulah sesatnya. Sementara Tuhan mengatakan tidak ada yang dibentuk Tuhan, tidak ada yang dibentuk Tuhan. Tuhan itu nggak dibentuk.
Anda mengatakan Tuhan dibentuk jadi daging. Salah Anda. Manusia dibentuk secara ajaib. Sama seperti manusia dibentuk secara ajaib. Adam, Hawa, dan juga adalah Ishak. Ishak itu dibentuk ajaib. Yahya, Yohanes Pembaptis dibentuk ajaib juga. Gimana? Pusing? Dari tadi terbukti data Tuhan abang juga, abang tidak pernah tunjukkan. Jadi Tuhan saya itu cara membuktikannya tidak seperti agama pagan. Agama pagan ketika dia ditanya, mana Tuhan lo? Itu dalam ayunan lagi minum cucu. Itu di agama Anda. Betul kan? Benar nggak? Betul tidak? Jawab dulu. Mana Tuhanmu wahai saudaraku XS? Itu lagi ada di atas salib. Dipaku. Begitu kan cara membuktikan adanya Tuhan di agama Anda? Kalau saya tidak. Kalau saya tidak. Cara membuktikan Tuhan saya ada sama seperti nabi-nabi membuktikan Tuhan itu ada. Seperti Yesus. Yohanes 5 nomor 37. Tuhan yang mengutus aku tidak pernah kau lihat. Suaranya pun tidak pernah kau dengarkan. Tuh. Itu cara Yesus memperkenalkan Tuhan. Sabar, Bang Suma ini pandai berbicara, tapi Memang kalau ditanya Qurannya itu, lalu saya jawabnya itu lari ke dalam kitab. saya belum selesai, Anda potong. Baru saya mau masuk ke Al-Quran, Anda potong. Anda potong. Saya katakan cara membuktikan Tuhan di Islam, adanya Tuhan di Islam, sama seperti nabi-nabi mengajarkan bagaimana menyatakan Tuhan kepada kaumnya. Seperti Yesus, Yohanes 5:37. Al-Quran mengatakan apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku menyatakan keberadaanku, kebesaranku di seluruh penjuru. Dan menyatakan kebesaranku, keberadaanku di tengah-tengah dirimu sendiri. Jadi bukti bahwa Tuhan Apakah pernah kelihatan? Tuhan itu tidak bisa dilihat menurut Yesus. Menurut Musa. Kenapa bisa begitu, Bang? Karena Tuhan itu bukan makhluk. Yang bisa dilihat itu pasti ada kelemahannya. Sementara Tuhan tidak punya kelemahan. Yesus tidak bisa dilihat. Kalau sabar Bang, kalau Tuhan yang tidak bisa dilihat, itu artinya kita membatasi kekuasaan Tuhan dong. Anda salah. Al-Quran mengatakan, aku memperlihatkan keberadaanku di seluruh penjuru. Tapi buktinya kelihatan. Loh, sekarang begini, kalau Tuhan saya kan kelihatan. Kalau Tuhan mana? Saya kan kelihatan. Iya, mana Tuhan Anda itu di ayunan lagi nete sama ibunya? Itu kan yang Anda maksud? Bener? Iya kan? Iya dong. Iya dong. Iya dong. Iyalah. Mana Tuhan Anda itu lagi mengendarai keledai? Iya kan? Mana Tuhan Anda itu lagi makan ikan goreng? Cara menunjukkan Tuhan Anda itu sama seperti saya menunjukkan bom-bom. Level Tuhan Anda selevel bom-bom. Besok lagi Bang. Sudah. Yo, minta maaf Bang. Oke, saudara. Pusing sendiri dia. Pusing sendiri. Tuhan ingin ditunjukkan sama seperti kita menunjukkan seorang bayi. Saudaraku XS, ya paman, buktikan Tuhanmu itu ada. Mana? Tuh, di ayunan lagi nangis. Itu cara mau menunjukkan Tuhanmu ada. Rendah kali. Rendah kali. Sama seperti ketika saya menunjukkan, mana bom-bom? Itu lagi nya sekali 3 kilo. Sama berarti. Tuhan kok begitu? Sementara Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihatnya. Suaranya pun tidak pernah kau dengar. Kenapa turun? Dia yang minta turun, orang oleng sendiri kok. Kena semes, kena langsung. Jantungnya melepuh, langsung ginjal langsung meleleh. Ketika ditunjukkan, mana Tuhan lo? Kenapa Tuhan lo tidak bisa dilihat? Jangan kau samakan Tuhan kita. Jangan.
Ketika Tuhanmu kutanya, hei saudaraku XS, pingin dong lihat Tuhanmu. Oh maaf Bang Suma, dia lagi makan soto Betawi di dalam. Ada apa ya? Enggak, aku mau kenalan sama Tuhan lo. Anda Tuhannya XS? Iya. Nama Anda siapa? Yesus. Kelahiran tahun berapa? 1. Ada yang bilang 3 sebelum Masehi. Tanggal berapa lu lahir? 25 Desember. Usia lu sekarang udah berapa? Ini ulang tahunku yang ke 2000 berapa gitu. Lupa. Oh, iya. Anda yang menciptakan ini semua. Menurut tanggapan orang, iya. Menurut Anda sendiri, borok-borok menciptakan ini sendiri. Menciptakan tanganku aja aku, bukan aku kok. Jadi Anda yang dituhankan sampai XS. Iya. Anda nggak marah, tunggu aja hari pembalasan. Aku usir dan aku tunjang pantatnya sampai ke neraka. Jadi Anda dendam? Dendam lah. Kenapa dendam kali? Ya dendam karena ya malu aku sama Tuhanku, bah. Aku tidak pernah ngajarkan dia kok. Kok adanya orang-orang ini menuhankan diriku, padahal aku nggak pernah memerintahkan mengajarkan mereka menuhankan diriku. Kapan ya aku pernah mengajarkan diriku ini Tuhan? Aku praktekkan ketika aku datang, aku menangis, sujud berdoa semalam-malaman kepada Tuhanku. Aku pula dituhankan orang-orang cupu ini. Siapa rupanya mereka? Aku juga nggak tahu. Masa Bang Su mengatakan, wah, yang aku tahu dia suka makan babi. Oh, pantas saja. Dulu zamanku aku buang itu roh-roh iblis semua masuk ke dalam babi. Jadi di zaman sekarang mereka makan babi. Iya. Boleh? Pembuangan sampah iblis aku buang ke situ. Sekarang dia malah buang masuk ke dalam perutnya. Iya, oh pantaslah. Pantaslah kata Yesus. Jadi gitu. Nah, sekarang Anda mau minta mana Tuhannya umat Islam? Loh, dalilnya mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Itu dalilnya. Aku menyatakan keberadaan kebesaranku di seluruh penjuru. Jadi kalau ingin melihat Tuhanku, lihat langit. Maksudnya betapa kuatnya, betapa kokohnya langit ini dibentuk oleh Tuhanku tanpa tiang. Lihat air, lihat bumi ini, lihat diri lo. Itulah bukti Tuhanku ada. Kok bisa kayak gitu? Ya memang kayak gitu. Karena Tuhanku meninggalkan jejak bagi orang yang berakal. Afala tatafakkarun. Itu. Untuk melihat dan meyakini bahwa ada seekor hewan, tidak perlu melihat hewannya. Cukup melihat jejaknya. Yakinlah hewan itu ada. Kenapa? Ada jejaknya. Begitu juga Tuhan. Karena konsep Tuhan itu adalah ruang iman. Kalau Tuhan bisa dilihat, itu bukan lagi ruang iman. Itu ruang histori, sejarah. Seperti Yesus, itu ruang sejarah. Tapi kalau Tuhan tidak bisa dilihat, itu ruang iman. Sesuatu yang bisa dilihat bukan lagi iman. Ini saya beriman ini gelang. Salah. Saya percaya ini gelang. Sesuatu yang nampak seperti ini bukan lagi iman. Tuhan itu gaib bagi kita. Supaya apa? Supaya kita berpikir. Kalau segala-galanya nampak, malaikat nampak, kemudian Tuhan nampak, surga bagi kita nampak, alam barza nampak, neraka nampak. Lah, lalu apa fungsinya iman? Nggak ada lagi fungsinya iman. Oh, suara kayak robot di YouTube. Sorry teman-teman. Oh, suara kayak robot di YouTube. Sorry teman-teman. Tes. Begitu. Ya, jadi kalau Tuhan sudah menampakkan diri, malaikat nampak, iblis nampak, surga nampak, neraka nampak, alam barza nampak. Lalu buat apa? Nggak ada lagi iman, nggak ada ruang iman di situ. Nggak ada nampak. Begitu Tuhan kelihatan, nggak ada lagi orang bermaksiat. Sholat aja terus. Kenapa? Neraka udah kelihatan. Siapa yang mau ke neraka? Nggak ada lagi ruang iman. Karena semua sudah nyata. Makanya kita dikasih akal.
dikasih ruh. Akal dan ruh adalah dua cahaya yang Tuhan titipkan ke kita untuk sampai kepada Tuhan itu sendiri. Kalau Tuhan sudah ada, kelihatan, siapa lagi yang bermaksiat? Lalu buat apa lagi dunia ini dibuat? Sementara dunia ini berapa kak? Apalagi? Baca Apa ya. lagi? Baca ya. Apa? Baca, Ya, kau ya, tinggal baca. baca. Apa itu? Tinggal kau Ya, sebutkan. baca nih. Apa itu? Ya, Yohanes 21 sebenarnya ayat 20 ya. Ayat 20. Tapi sambung aja. Kan kudu udah jelaskan tadi kan yang bersandar di ini Yesus kan. Lalu ayat 21 di Ya. ayat 24 katakan begini. Dengar ya. Dialah murid lo ya. Dialah murid. Murid nih. Dialah murid. Saya mau tanya. Dia tidak Murid Yesus mengatakan bukan yang nulis? akulah murid. Saya mau tanya. Murid itu murid Yesus bukan, saya tanya. Iya, murid Yesus, tapi bukan penulis. Ya udah. Loh, Coba kau baca lengkap. Baca. Coba baca lengkap dulu. Oke, terusin ya. Dialah murid. Dengar ya. Coba baca lengkap. Ya. Matius 21 nomor saya 24. bacain ya. Coba. Dengar, saya bacain. Yohanes Dialah 21 silakan. Ya, dialah murid. Ini kau jangan sangka lagi nih, udah jelas ini. Dialah murid yang memberi Justru itu yang kesaksian. membuktikan. Kau jangan Kalau ngomong dulu, kenapa kau takut? Diam kau. Dialah Ya, murid silakan. yang memberi Ya. kesaksian tentang semuanya ini dan yang Ya. telah apa? Baca, Yang telah apa? baca kau baca sendiri. Yang telah menuliskannya. Nah, Tepuk Kau tangan sangka kalau dari gitu. mana lagi cuma? Hah? Oke. Pinter Oke. kau sekarang. Siapa? Oke, saya Murid jelaskan. Yesus yang menulis? Saya Yang jelaskan. Aku tanya sama kamu sekarang. Yang ada di situ keterangannya, yang menuliskan kitab Yohanes murid Yesus bukan? Bukan. Itu masih tertulis, masih kau sangkal. Memang kau Bu. pelak, kau kasih tahu samamu. Boleh saya jelaskan itu biar kau paham. Siapa yang nulis? Oke, silakan. Oke. Kau lihat itu kalau Yohanes yang menulis buku Yohanes ini ya. Ya. Dia mengatakan dialah murid. Dialah Ya. murid itu maksudnya apa? Ya. Ya. Penulis Ku atau kasih orang tahu. lain? Oke. Ku jawab ya. Ku potong dulu ya, dikit. Ya. Iya. Kamu tahu nggak dalam bahasa namanya berbahasa itu macam-macam jenis bahasa. Oh, mulai ngaco. Ada baca kiasan. Mulai Bisa nggak ngaco. kamu ngomong sama anakmu sendiri? Nah, siapa yang telah membesarkanmu? Dia yang telah memberikan kamu makan dari kecil. Maksudnya kan dirimu bisa nggak? Bukan begitu. Baca satu konteks. Baca satu Itu konteks. karena otakmu nggak ngerti berbahasa. Baca satu konteks. Dia penulis ini Berbahasa itu. penulis ini sedang mengatakan dialah murid yang telah memberi kesaksian tentang semuanya dan telah menuliskannya dan kita tahu. Kita itu siapa? Saya mau tanya sama kamu sekarang. Itu Bisa kita. nggak Coba seseorang- kata kita tahu. Dengar saya ngomong. Kita Bisa nggak tahu. seseorang merendahkan dirinya? Bisa, menunjuk dirinya. Seakan-akan ada bisa, orang ketiga. tapi Ngerti bahasa itu berbeda. nggak? Kenapa Bisa, kau takut? Tadi tapi saya ngomong. berbeda, Kenapa tapi kau takut? berbeda dalam hal penulisan buku Yohanes itu beda. Namanya bergaya bahasa. Nenekmu kiper. Kenapa Untuk hanya merendah- dalam satu data itu? Makanya kau nggak ngerti. Kenapa Untuk hanya dalam bergaya satu kata bahasa. itu? Seakan-akan Kenapa? dia bukan dirinya sendiri. Kalau dia menggunakan gaya bahasa seperti itu, kenapa enggak seluruhnya? Atau minimal 2? Itu Kenapa kau keterangan. ngatur? Loh, karena saya membaca. Itulah kerendahan hati Yohanes. Nggak seperti Alah, dirimu. pandai-pandaian. Yang bahasa orang hebat. Dan kita tahu bahwa Kamu kesaksiannya tanya itu sama benar. sekarang. Ini penulis orang ketiga nih. Dengar. Dia menerima Kamu tanya kesaksian-kesaksian dari Yohanes, lalu kemudian dia mengatakan Sekarang- dialah murid yang telah menuliskannya. Dan kita tahu, kita di sini penulis Ya. memasukkan dirinya Ya. sebagai penulis dan juga Ya. sebagai orang lain. Tapi Ya. bukan sebagai yang membawa kesaksian itu. Baca itu. Salah. Otakmu terbatas. Ku jelaskan boleh? Ku jelaskan boleh nggak? Boleh ku jelaskan nggak? Silakan. Kata-kata ini menjelaskan bahwa Yohanes adalah pribadi yang rendah hati. Seakan-akan memakai orang ketiga. Itu asumsi. yang pertama. Tunggu dulu sebentar. Dan Asumsi kata doang. kita itu, dengar dulu. Kata kita itu mewakili bahwa mereka tuh tidak satu yang memberikan kesaksian itu, melainkan banyak orang. Paham gak di situ? Makanya kau ini udah jelas loh. Di sini ini murid Yesus yang menulis, yang menyaksikan. Nggak ada murid Kau masih sangkal. Nggak Kau ada murid masih Yesus sangkal di situ juga. menulis. Gila, kau Itu tuh orang gila, kau tahu. ketiga. Itu orang Aduh. ketiga yang menulis.
Itu orang Udah ketiga. jelas di sini. Dialah Sekarang dialah aku mau tanya murid lagi. yang memberi Sekarang, kesaksian. Dialah oke. murid yang memberi Iya. kesaksian Iya. Bisa gak dirimu tentang jadi orang semuanya ketiga? ini. Bisa gak Tentang dirimu jadi semuanya orang ini. ketiga? Jawab. Kalau penulis Yohanes Bisa itu gak orang kamu ketiga, berbahasa dengar. jadi orang Bisa, ketiga? Bisa gak? Jawab. bisa, Nah, kalau bisa, ya udah kau ngerti berarti itu. Nah, tapi dalam konteks penulisan Bible Yohanes itu tidak menggunakan narasi seperti itu. Itu Kenapa narasi kau yang jujur. atur? Loh, itu begitu, faktanya begitu. Itu pemahamanmu. Ya, memang pemahaman saya berdasarkan apa yang tertulis, bukan seperti kamu. Kamu asumsi. menafsirkan ayat Oh, nggak sama bisa otakmu dong. sendiri. Tidak bisa. Makanya Itu kau nggak data. akan bisa Itu menyesatkan data. orang-orang macam saya begini, Dialah Juma. murid. Dialah Oke. murid. Oke, gak apa-apa, sekarang saya mau tanya samamu, ya. Dialah Itu murid. pendapatku dan ini pendapat saya, betul, oke? Sekarang saya Ya. mau tanya, langsung to the point. Oke. Oke. Yang menulis kitab Yohanes itu murid Yesus atau bukan? Bukan. Lah ini berarti ini tertulisnya apa di sini? Bukan. Faktanya. Dia orang Dalilnya, ketiga. Saya mengatakan dia orang ketiga. saya ulangin ya, saya bacain lagi sekali lagi ya. Silakan, Baca, silakan. baca. Silakan. Mau kau Baca ya, putar baca. balik sampai Udah jelas, manapun. udah jelas. Nih. Nah, kalau otakmu nggak silakan. mau percaya nih. Silakan. Dengar. Silakan. Dialah murid. Perhatikan ya, teman-teman, perhatikan Iya, ya. silakan. Perhatikan ya, teman-teman ya. Dialah murid yang memberi Iya. kesaksian tentang semuanya ini. Dan Iya. yang telah menuliskannya. Iya. Jelas. Dan kita Terus? tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Jadi saya mau tanya, berdasarkan ayat yang kita baca ini, yang memberi kesaksian dan yang menulis murid bukan? Yang memberi kesaksian murid, yang menulis bukan. Teman-teman Hey. lihat ya, betapa gilanya si Juma ini. Jelas ya, di sini saya sudah bongkar dia. Dia menafsirkan ayat Alkitab semaunya dia sendiri. Oke. Semaunya Ma- sendiri. boleh Saya saya akan berdiri buktikan? sendiri. Ku kasih Boleh tahu saya sama buktikan? kamu ya. Setiap ayat yang kau baca tidak bisa saya sangkal semuanya. Dengar, bisa aku telanjangi semua cara otakmu berpikir. Oke. Mana? Baik. Gak ada Oke, yang bisa baik. disesatkan. Baik. Teman-teman, Baik. Kristen, Baik. siapa yang mau tahu kebenaran, DM saya nanti. Baik. Ya. Oke. Baik. Sesatnya Dengarkan siapa saya. orang ini? Ya. Mau dengar saya atau kau mau turun? Silakan. Oke, baik. Lukas menulis murid Yesus yang bernama Yohanes itu buta huruf dan idiot. Ayat Kau itu mana? baca buku Yohanes ini. Yohanes belum lagi kalau kita bercerita 1 Yohanes, 2 Yohanes. Bagaimana seorang idiot bisa menulis? Ayatnya Idiot. mana? Di Kisah Ayatnya Para Rasul mana? 4, Kisah Para Rasul 4 Ayatnya nomor mana? Biar 13. ku telanjangi kau itu juga tentang ayat itu juga. Ayo buka, baca. Kau yang buka ke ayat. Kau yang bacain. Ayo biar ku telanjangi sekarang. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Baca, Ketika baca, sidang baca. itu melihat, ketika sidang itu Ya. melihat keberanian Petrus dan Yohanes, Ya. oke? Ya. Yohanes di situ diceritakan dan mengetahui bahwa keduanya adalah orang yang buta huruf dan idiot. Ayatnya mana? Kisah Para Rasul 4 nomor 13, kuping. Oke. Ku bacain ya. Kuping. Ku bacain ya. Ya, boleh. Ku telanjangi lagi kalau hari ini ya. Bila boleh. Kisah 4 ayat berapa tadi? 30? Kok jadinya ke 30 ya? Gimana aku tahu kan kau ngomong cepet-cepet tadi. Kisah berapa? 4 nomor 13. Oke, 13 ya. Aku bacakan ya. Oke, saya Ya. buka juga ya. Ya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa itu tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya. Saya mau tanya samamu, kata Ya. terpelajar itu apakah pasti buta huruf? Tidak terpelajar buta huruf. Kita masuk ke original teksnya. Kita masuk ke original teks. Kita masuk ke original teksnya. Kita masuk ke original teksnya. Ku tahu kau mau lari kemana? Diam dulu. Kita dengar masuk ke bahasa Kedua. aslinya. Lalu ku mau tanya samamu kedua. Nih, kau belajar mumpung kau ada di Komal sebelum saya turunkan, tak ajarin Kenapa caranya kau belajar. takut nyet-nyet saya? Nih, Kau tak tuh gak ada ajarin. apa-apanya cuma Jangan sombong, Dek. tendang saya lagi. Jangan sombong.
Mau Jangan tendang saya sombong. lagi. Gak ada Jangan isinya sombong. kalau itu. Nih, Kalau tidak nih, terpelajar, apakah itu? nih saya ajarin deh ya. Kisah Para Rasul 4 nomor 13. Nih kita lihat ini original teksnya nih. Tidak terpelajar. Oke. Tidak terpelajar artinya di sini ketika dikatakan tidak terpelajar, sorry. Ini kita klik ya, tidak terpelajar ya. Nih ya. Tidak terpelajar. Nih, klik. Bahasa Yunaninya agramatos. Agramatos itu apa? Apa agramatos? Nih. Buta huruf. Aduh, kenapa kalian kalau udah kalah sama saya mute-mute begini, Nih, kalian takut nih. ya? Ini Makanya apa ini? orang Kristen jangan pernah masuk ke sini, dibodohin semua sama orang ini. Saya Ini kasih apa ini? tahu. Iya, Buta huruf. itu kata arti itu, saya kasih tahu. Tidak Buta huruf. terpelajar itu bukan berarti mutlak seperti itu. Nih, ini tidak nggak? terpelajar buta huruf. Oke. Jadi dia Saya tidak mau terpelajar tanya kamu dan buta. sekarang, Tunggu ya. sabar dulu. Dan mereka dikatakan tidak terpelajar dan mereka keduanya sebagai pengikut dan dikatakan di sini mereka tidak Ya. terpelajar, Ya, tidak terpelajar ya. dan juga Ya. mereka adalah tidak terpelajar dan mereka awam. Nah, kita lihat. Ah. Awam di sini dikatakan apa dalam bahasa Yunaninya? Sabar. Awam itu apakah idiot? Coba teman-teman perhatikan kata-kata dia nih. Cara dia menipu orang seperti begini nih. Perhatikan nih. Oke. Aib dia Sabar makan. dulu. Sabar Ya. dulu. Tidak. Nih. Ini. Tidak terpelajar bahasa Yunaninya apa? Idiot. Kurang paham. Tuh. Orang biasa nih, idiot nih. Idiot. Nih. Idiot. Jadi tadi itu buta huruf dan idiot. Nih. Oke ya, saya tidak mengada-ngada ya. Nih. Ini bahasanya nih, ini kitabmu nih yang menjelaskan itu tuh. Nih, tidak terpelajar dan awam. Nih. Nih. Awam. Yohanes di sini dikatakan awam nih, awam. Awam kita ketik awam. Apa jadinya? Idiot. Idiot. Udah ya? Jadi Yohanes disebut idiot. Jadi dia buta huruf dan idiot. Itu murid Yesus. Di mana pengertian orang awam itu idiot? Jawab. Itu tadi original teksnya, bahasa Indonesianya Kamu itu ditulis orang awam. Kamu tuh secara orang kekristenan, kamu di dalam masalah kitab suci orang Kristen, kamu tuh orang awam. Bahasa Tapi kamu nggak Yunani, idiot. bahasa Penipu. Yunaninya idiot. Itu artinya beda. Makanya Apa kalau beda. idiot itu artinya apa? Saya mau tanya sama kamu sekarang. Bertanya Idiot lagi. yang kau maksud itu. Nah, oke. Idiot itu Idiot yang- artinya apa? Tunggu sebentar. Idiot itu Idiot yang kau artinya maksud itu apa? apa? Coba aku tanya sama kamu. Idiot itu Idiot yang kau maksud itu apa? Jawab. blow on. Kalau orang blon bisa gak kamu belajar banyak orang? Iya, maka dari itu bukan Yohanes. Yang nulis ini bukan Yohanes. Karena Yohanes Bagaimana kau bilang diberitakan bukan Yohanes? Udah jelas-jelas tadi murid loh. murid ini yang menulis Yohanes menceritakan tentang Bagaimana si kau bisa idiot. bilang Yohanes itu bukan murid, sedangkan dia murid Yesus yang pertama. Saudara, penulis Yang kedua, penulis buku Yohanes, Bagaimana ini kau bilang dia menceritakan idiot, sedangkan- tentang murid Yesus yang buta huruf dan idiot. Kenapa Nah, kalian ini penakut? sekarang Anda mengatakan bahwa pengarang buku Yohanes itu adalah murid Yesus yang bernama Yohanes. Bagaimana mungkin seorang murid yang idiot dan buta Kalian huruf memang menulis kalangan kitab? muslimin kalau debat itu udah kalah Bagaimana seorang idiot menulis kitab? mute lagi. Bentar lagi saya ditendang ini. Nggak ada isinya kalian. Bagaimana seorang idiot menulis kitab? Makanya kalau orang Kristen mau belajar Alkitab jangan di sini. Ini penyesat kelas wahid ini. Bagaimana caranya orang idiot Penyesat menulis kelas wahid kitab? ini, saya kasih tahu. Saya Bagaimana mau tanya sama seorang kamu sekarang. idiot, buta huruf, idiot menulis kitab itu gimana ceritanya? Nggak mungkin. Mana ayatnya buta huruf?
Tadi itu yang kutunjukkan kisah para rasul 4:13 itu bukan Tidak bukan terpelajar itu, tidak terpelajar itu ada hubungan nggak dengan tidak dengan buta huruf? Jawab. tidak terpelajar kan bahasa Yunaninya. Astagfirullahaladzim. Tidak terpelajar itu bahasa terjemahan Lembaga Bible Dengar, Indonesia. dengar. Tunggu sebentar. Dengar Ini ngomong. saya buka lagi kalau gitu. Itu bahasa Ya. itu, kata itu pengertiannya banyak Juma. Iya, terserah kau. Saya hanya membahas kitabmu nih. Kutunjukkan ya teman-teman. Biar orang ini sehat. Kita jangan mau ditipu. Nih. Saya paling ribet memang. Nggak cocok memang saya buka data. Ini ya teman-teman ya. Kisah para Rasul. Nih. Kisah para Rasul 4:13. Kita tengok terjemahannya. Kita langsung masuk ke bawah. Ini dikatakan. Nih. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya tidak terpelajar kan ya. Nah, kalau di terjemahan tidak terpelajar, tidak bersahaja dan juga disebutkan di situ sebagai orang yang awam. Nih, tidak terpelajar, nih ya, orang yang tidak terpelajar dan awam. Nah, kita klik tidak terpelajar ini. Nih. Bismillah. Tidak terpelajar. Nih. Agramatos. Artinya buta huruf. Ini kan? Buta huruf kan? Nah, sekarang kita kembali. Tidak terpelajar dan awam. Kita lihat di sini. Nih. Ini awam nih. Tuh. Tidak terpelajar dan awam. Nih, kita klik lagi. Awam. Idiot. Nih, kurang paham. Orang biasa. Nih, orang idiot. Nih. Sudah jelas kan? Jadi murid Yesus dikatakan di kisah para rasul ini sebagai orang yang awam, yang tidak terpelajar. Kita bukan mengada-ngada, maka muncul pertanyaan ketika dipaksakan. Yohanes 21:24, dialah murid yang dialah murid yang telah menuliskan semuanya ini dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Berarti yang sedang menulis ini bukan si idiot, bukan si buta huruf. Begitu. Nah, bagaimana ceritanya? Yesus mengatakan begini. Dengarkan ya teman-teman. Yesus mengatakan, Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Telah aku sampaikan. Buku Yohanes itu setebal ini nih. Buku Yohanes itu setebal ini. Ya kan? Belum lagi 1 Yohanes 1, 1 Yohanes 2, 2 Yohanes 1 dan seterusnya. Tebal kali buku Yohanes itu. Dan mau tahu teman-teman sekalian, buku Yohanes itu ditulis di antara tahun 90 sampai tahun 100. Yesus mengajar dan menamatkan ajarannya di tahun 33. Berarti ada masa Yohanes si idiot, berdasarkan dalil itu, Yohanes si idiot dan si buta huruf menyimpan di memori otaknya buku setebal ini. Isinya ada di otak, nanti dituliskan di tahun 90-an. Kira-kira bisa nggak diterima logika sehat manusia? Ada orang buta huruf, ada orang idiot, mendengarkan Yesus di tahun 33 menjelaskan isi Bible setebal ini, dan si idiot ini nanti menulisnya di tahun 90-an, di tahun 100. Bagaimana coba? Pada mulanya adalah firman-firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu disimpan di otaknya si idiot ini di tahun 100 baru dia tulis. Sebenarnya yang idiot yang mana? Murid Yesus yang bernama Yohanes berdasarkan kisah pewarta 4:13 ini, atau yang tadi yang idiot?
bilang, saya belajar puluhan tahun, saya belajar Bible. Jangan ragukan pengetahuan saya tentang Bible. Jangan ragukan. Ya. Belum lahir orang yang bisa menghadapi saya untuk membahas Bible ini. Belum. Saya nggak main-main. Apa Oke. dasarnya, alasannya, mungkin saya dengar dulu lah Bang. Oke. Yesus mengajar itu. Sempat hilang ajarannya. Ketika dia masih kecil, masih bayi, sampai usia 12-13 tahun, itu nggak ada ajaran. Hanya diceritakan kisah-kisah beliau. Beliau lahir di Palungan, kemudian dibawa ke Mesir, lalu balik lagi, dia di Bait Suci, bla 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 bla, dan seterusnya. Kisahnya dia hilang di angka usia 14 tahun sampai 29 tahun. Nongol kemudian di usia 30 sampai 33. Ketika dia nongol, dia mengajar sebagai seorang praktisi Taurat. Pekerjaan-pekerjaan dia lakukan adalah pekerjaan seorang pelaku Torah. Kegiatan-kegiatannya kegiatan pelaku Torah. Aktivitasnya adalah aktivitas seorang pelaku Torah. Ajarannya, ultimatum yang disampaikan dia kepada murid-muridnya agar menekankan perilaku keagamaan murid sebagai seorang praktisi Torah. Kesimpulannya, Yesus dan pengikutnya adalah praktisi Taurat. Lalu kemudian di dunia barat muncul sebuah sekte agama baru bernama Katolik, nanti turunannya Protestan, dan seterusnya. Yang tidak sesuai dengan pengajaran Yesus ketika Yesus jadi seorang guru. Nah, sederhananya gini. Ketika Yesus berkata dalam Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Ini pengikutku, mengikuti aku. Ketika aku ke sinagoge beribadah, pengikutku kemana? Beribadah. Ketika aku ke sinagoge beribadah, pengikutku mengikuti aku kemana? Beribadah kemana? Iya. Beribadah Bang. Ya, beribadah kemana? Kalau ketika aku ke sinagoge Mikdas, maka pengikutku berbondong-bondong kemana? Jadi Yesus ya Bang ya, ke sinagoge gitu Abang tanya ya. Iya, iya. Ya, pasti kan pada saat itu Yesus lahir dalam tradisi dan agama Yahudi. Ya pasti ya ke sinagoge ya Bang. Pengikutnya kemana? Ya ke sinagoge juga kan Oh, ke sinagoge. Yahudi ya. Sudah jelaskan di sini. Udah terlihat aura-aura pengikut palsunya kan? Oke. Nah, setelah Yesus dalam posisi ngajar kepada kaumnya, Yesus ditanya oleh murid, "Guru, apa tanda kedatanganmu? Kan kamu sudah mau berangkat nih." "Iya." "Kalau kamu yang datang, apa tandamu?" Yesus mengatakan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang." Jadi memang ada penyesat mengatasnamakan Yesus yang menyesatkan banyak orang. Nah, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, "Jikalau engkau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan." Seluruh pekerjaan yang Yesus lakukan, Bung, dari A sampai Z, kalau kita kumpulkan dan kita praktekkan, maka akan nampak sebagai Yahudi. Tidak ada nampak seperti yang Anda praktekkan hari ini. Oke. Maka ketika Boleh saya dikatakan, iya Respon silakan. Bang Juma ya. Silakan. Terima kasih banyak ya penjelasannya, saya Silakan. apresiasi Bang. Silakan. Silakan. Bang Juma kan anggap kalau Yesus itu kan kayak yang seperti Bang Juma omong. Pertanyaan saya, yang saya pelajari, pernahkah ada Yesus yang seperti itu bisa dinubuatkan, bahkan dari zaman-zaman yang kami percaya di dalam perjanjian baru sudah ada gambaran-gambaran yang menjelaskan tentang Yesus. Kalau memang dia palsu, dia sesat, kenapa ada gambaran-gambaran tentang dia nanti nih yang akan lahir nih, yaitu Yesus ya. Silakan Bang. Ya, Yesus yang asli itu kan tadi saya sudah jelaskan. Memang ada lahir Mesias, Juru Selamat bagi kaumnya Bani Israel.
cara beliau memberikan tata cara selamat, yaitu mempraktekkan hukum Taurat, menerima dirinya sebagai Mesias, dan mengajarkan apa yang diajarkan oleh dia kepada Bani Israel. Itu yang asli tuh. Ini Bang Juma setuju Jadi- dong, itu Yahudi aja gitu. Yes, karena dia sendiri mengakui bahwa aku diutus kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Itu pengakuan diri sendiri. Oke, terus kenapa orang Yahudi tidak mengakui dia, bahkan tidak percaya dia, Bang? Nah, orang Yahudi itu bukan takaran. Bang Juma, Bukan takaran Yesus benar atau Yesus tidak benar. Mereka menolak Yesus karena mereka tidak ingin misi penyelamatan yang Yesus lakukan itu berhasil. Mereka tidak ingin orang selamat. Makanya iblis menghentikan misi penyelamatan Yesus yang dilakukan Yesus untuk kaumnya Bani Israel. baik. Tapi kontras loh Bang, yang Bang Zuma jelaskan untuk datang kepada orang Yahudi. Sedangkan Bang Zuma tahu sendiri kan Mesias orang Yahudi itu sebenarnya seperti apa. Nah sedangkan Bang Zuma bilang Yesus itu datang kepada orang Yahudi, untuk orang Yahudi, Mesias orang Yahudi. Nah Yesus yang seperti ini. Jadi kan kontras maksudnya gitu Bang. Masa sih Apanya ini yang datang kontras? untuk orang Yahudi? Loh, Yesus kan datang Mesias untuk orang Yahudi. Orang Yahudi kan bukan seperti itu kan, yang datang lahir jadi manusia, lemah. Itu kan kontras sebenarnya dengan Mesias yang orang Yahudi harapkan, yang sebenarnya datang dengan tangan besi, mengacaukan yang jahat-jahat gitu. Ya itu silakan, derita Bang. mereka. Itu derita mereka ketika mereka kemudian menolak Yesus. Yang pasti Yesus memperlihatkan bukti kalau dia adalah Mesias. Malaikat juga mengatakan pada hari ini telah lahir bagi kalian Bani Israel seorang juru selamat, Mesias Tuhan, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Itu tidak salah itu. Cuman mereka memang tegar tengkuk. Mereka memang suka menolak apa yang Tuhan berikan. Jangankan pada zaman Yesus, masa Musa aja mereka masih menolak Yesus. Ya. Menolak Musa. Apalagi Setuju, sama Bang. Yesus. Nah, jadi bukan di situ poin bahasannya. Poin bahasannya adalah Yesus datang kepada kaumnya, mengajarkan kaumnya untuk menjadi seorang Yudaisme. Bukan menjadi seorang Katolik atau Protestan. Boleh Tuh. ada datanya Bang, kalau Yesus datang untuk mengajarkan sebagai Yudaisme. Bukannya kan di dalam Al-Quran kan Yesus datang, ada yang bilang menggenapkan hukum Taurat, bahkan Yesus datang menentang hukum Taurat, misalnya bukan sunat yang seperti begini atau apa, bahkan ajaran-ajaran murid-muridnya pun juga kan bertentangan dengan hukum-hukum Taurat. Nah kalau memang Yesus datang untuk mengajarkan semuanya untuk jadi Judaisme, kenapa Yesus mengajarkan hal-hal yang tanda petik bertentangan dengan hukum-hukum Judaisme? Tidak ada Yesus mengajarkan yang bertentangan dengan hukum Yudaisme, nggak ada. Oke, Gimana? misalnya 10 perintah Allah, Yesus datang, Heeh. Di yang mana Yesus dibikin- membatalkan itu? Nggak pernah Yesus batalkan. bukan membatalkan, tapi kalau abang biasanya saya baca dan saya pelajari kan banyak tuh kontradiksi, misalnya Yesus menyembuhkan di hari Sabat. Itu kan kalau di dalam hukum tradisi Yahudi kan nggak boleh ada kerja-kerja bahkan penyembuhan di hari Sabat. Itu kan sudah bertentangan dengan ajaran-ajaran Taurat. Nah, Yesus datang untuk mengajak mereka kemudian pada hukum itu. Enggak bang. Yesus, Kalau Yesus mengajar pada hukum itu, otomatis Yesus mengikuti hukum. Tapi Yesus menyembuhkan misalnya orang lumpuh di hari Sabat. nah itu dijawab bertentangan. sama Yesus itu sendiri di Matius 15 itu. Bukankah di dalam kitab Tauratmu pun dikatakan bahwa jangan kamu makan makanan yang dipersembahkan untuk berhala. Tetapi Daud memakannya. Kenapa? Ya. Itu ada pengecualian. Itu ada pengecualian. Kepada Mesias yang diutus oleh Tuhan itu ada pengecualian. Yesus melakukan pengobatan pada hari Sabat itu karena dia pengecualian. Dia adalah utusan Tuhan. Kita ikut bang. Hukum yang datang kepada mereka itu adalah hukum yang mengikat umatnya. Belum tentu mengikat Yesus itu sendiri. Begitu juga Daud. Oke, pertanyaannya bang, kalau Yesus datang mengajar bahkan sampai yang seperti abang Juma bilang, saya yakin Yesus tidak akan disalib. Yesus disalib itu karena faktor politik. Sebelum faktor politik, kenapa dia dilaporkan sehingga masuk untuk disalib? Iya, karena banyak orang yang percaya kepada dia. Bukan, karena bukan hanya orang yang percaya saja, karena banyak hal-hal yang
merusak dan mengganggu aktivitas orang-orang Yahudi pada saat itu. Ya itu Misalnya, dia faktor politiknya aku bilang. betul. Faktor sudah. politiknya, Terus- politiknya bukan seperti yang abang bilang karena Ya, kedudukan terus dan lain. kenapa? Terus kenapa kita ribut di situ? Kenapa nggak ribut tentang Kristen Katolik? Dari mana Kristen Katolik ini hadir? Kan abang yang diskusi kalau Yesus datang untuk mengajarkan Ya memang tentang gereja dia, ke sinagoge. dia Nah, sendiri yang mengajarkan begitu kok. betul, tapi kalau Yesus ajarkan itu, saya jelasin ke baju Yesus tidak mungkin disalib, bang. Yesus itu Kalau bukan abang karena mengajarkan itu. baca di Di mana? Alkitab, Di mana yang saya baca? indikasi Yesus Di mana? akan menuju disalib, Iya, itu di dari mana? hal-hal kecil. Misalnya, bang, waktu dia menyembuhkan, itu kan mujizat-mujizat awal tuh. Misalnya dia menyembuhkan orang sakit, itu di hari Sabat. Terus disuruh lagi Yesus buat lagi mujizat. Terus bahkan tentang hal-hal yang Tuhan Yesus ajarkan, misalnya dia lebih besar dari Musa. Itu Terus kan orang-orang Yahudi kan percaya Musa itu kan nabi yang paling besar. Nah, Di mana dari dalilnya itu? dari hal-hal itulah ada kedengkian. dalilnya di mana? Jangan cuma modal Oke, congor. Saya, dalil, saya, dalil. saya buka dalilnya bang ya. Tapi Iya, saya silakan. nggak keluar, tapi kelihatan kayak paus ya, biar saya bacakan ya. Iya, silakan. Oke. silakan. Tinggal Paling- Anda sebutkan nanti. Tinggal Ya. Anda sebutkan. 1 menit. Iya, silakan. Silakan. Pengikut Paulus memang sok tahu teman-teman. Sok tahu tapi nanti tengok aja sebentar. Kita tunggu endingnya. Kita tunggu endingnya teman-teman. Ya, By the silakan. way, Paulus itu kan mengikut Yesus. Jadi ya sama kami juga pengikut Yesus. Enggak, Jadi Ini lari bukan lagi gereja. ke Paulus lagi. Abang. Ini Kita bukan kan- gereja. Ini kita kan bukan lagi gereja. bahas tentang Ini Abang bukan jangan- gereja. Anda Itulah. tunjukkan Ayolah kita dalil. balik lagi lah. Balik ke tema. Back to the topic mana lah, Bang. dalil? Oke, Mana oke, oke. dalil? Silakan. Silakan. Dalilnya. Matius 15 Matius 15. ayat 7 sampai 9. Silakan. Silakan, silakan. Silakan. Ayat 33. Apa nih? Keturunan ular belut. Apa ini? Yesus Kristus datang untuk mengajarkan kepada orang-orang untuk mengikuti ajaran-ajaran Yahudi, pergi ke sinagoge. Kenapa Yesus mengutuk orang-orang Yahudi itu keturunan ular bedudak, yang pada saat itu konotasinya keturunan setan gitu, iblis ya. Silakan, Bang. Apa hubungannya? Anda ngomong kok kayak gak nak nyambung gitu loh. Nyambung, Bang. Nggak ada nyambung-nyambungnya. Nyambung. Sekarang Apa gini nyambung- kan apa abang kasih nyambungnya? narasikan. Ya, Apa abang ngomong dulu lah, nyambungnya? saya diam dulu lah. Abang ngomong dulu. Ya saya makanya dulu. pakai ini. Dengarkan Loh, kuping masuk di sini. Kalau saya nggak pakai itu dari tadi saya nggak bisa diskusi sama abang. Sekarang kalau cuma modal congor, Oke, pantat saya bebek mute juga abang ngomong bisa. ya, saya dengar ya. Oke, Silakan. oke, dengarkan. Dengarkan Santai saya. bang, santai, kita diskusi santai. Santai Jangan juga terlalu- kalau berlebihan blow on itu juga nggak bagus. Itulah namanya kalau debat gini Bang Zuma nih, sedikit-sedikit blow on, tolol padahal ada. Kalau ada nggak nyambung itu namanya blow on. Nggak Bukan nggak nyambung. Abang nggak Zuma nyambung loh itu yang blow on. diskusi dari tadi saya jawab nyambung blow loh. on. Kalau nggak saya nyambung, minta Abang dalil, Zuma saya minta dalilnya tadi. itu dalil yang saya kasih loh Bang Zuma. Apa dikatakan di sana di Matius Yang 15 itu keturunan ular apa? bedudak itu kepada siapa? Apa Orang Yahudi. hubungannya? Rabi-rabi. Loh, Ketika berbicara tentang itu, bukan itu yang menyebabkan mereka ingin menyalib Yesus. Inilah kalau blow on begitu jadinya kan? Blow on begitu jadinya. Nggak nyambung. Apa hubungannya coba? Orang-orang Yahudi bahkan mengatakan di Yohanes 10 kan dia katakan, bukan karena pekerjaan-pekerjaan itu sehingga kami ingin melempari kamu batu. Bukan. Tetapi karena engkau hanya manusia tapi menyamakan dirimu dengan Elohim. Yesus sangkal itu. Yesus mengatakan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Elohim. Jangan blow on lah. Jangan blow on. Hadapi saya itu jangan blow on gitu loh. Yang kita bahas di sini adalah pengikut Yesus palsu. Anda nggak berani kan, nggak mau kan masuk ke situ? Anda sengaja berputar-putar tentang Yesus dengan Yahudi. Kenapa Anda nggak bahas siapa dia yang ke gereja ini? Malah tadi di awal apa dikatakan? Ya,
Ketika saya mengatakan, pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Ketika aku ke sinagoge, apa jawabannya? Ya itu masa itu Bang Suma. Beda dengan sekarang. Nah itulah kalau cuman modal jidat seperti landasan pesawat. Tapi tidak ada isinya, gitu loh. Gak nyambung. Gak nyambung ada diskusi. Cuman modal muka lebar, tapi otak gak ada. Sangat disayangkan, gitu loh. Sangat disayangkan. Cuma modal congor aja, modal congor blow on. Yang kita bahas ini pengikut Yesus palsu, bukan terkait dengan Yesus dengan Bani Israel. Nggak berani dia bahas tentang Kristen. Hanya mutar-mutar di situ. Kenapa nggak berani bahas Kristen ini dari mana, pengikut mana buktinya kalian pengikut Yesus? Bang, Sementara di, yang di YouTube. Assalamualaikum Bang, di YouTube noise Bang, di YouTube. noise ya. Iya Bang, izin turun Bang ya. Oke, thank you. Makasih Bang. Oke Bang. Makasih. Mudah-mudahan sudah bagus. Tes YouTube gimana, aman? Silakan saudara, tolong ini jangan cuman menang congor. Kamu dikasih ngomong, silakan ngomong, tapi jangan congor doang. Harus ada isinya gitu. Yang nyambung sikit apa nyambung? Please nyambung sikit lah. Halo, selamat sore. Ya, selamat sore, Juma. Iya, silakan, Bung. Iya. Nongol lagi. Iya, Juma. Taplak meja. Ya, gimana? Sangat salut sama Juma. Cuman Juma, kalau menurut keyakinan kami, apa yang kamu sampaikan semua Juma salah dan menyesatkan. Yesusnya Kristen bukan? Itu dulu. Nah, bingung langsung kan? Mas, pertanyaanmu salah. Kamu jangan katakan Yesus adalah Kristen karena Yesus itu Kristen tidak. Jawab aja, ya atau tidak. kalau Kristen itu Yesus pengikut itu, Kristus, ya Yesus. saya nggak tanya kalian. Yang saya tanya Yesus. Enggak, ini aku mau Saya kasih nggak kamu tanya pintar kalian. ini. Saya tidak tanya kalian. Yang saya tanya Yesusnya Yahudi atau Yesusnya Kristen. Jawab. Kristen itu pengikut Saya Kristus, tidak biar kamu tanya pintar. apa itu Kristen, tuyul. Yang saya tanya Yesus. Yesus itu Yahudi atau Kristen? Kalau Yesus dia nggak punya agama, dia mulai blow on. Masa Yesus Bukan tidak itu. punya? Jadi kau bilang Itu Yesus itu pengikut ateis. Kristus. Saya tidak tanya ente. Yang saya tanya Yesus itu Yahudi apa Kristen? Kamu tidak nanya, tapi saya kasih tahu kamu biar pintar kamu. Saya tidak butuh diajarin sama blow on. Tapi persoalannya kamu Saya bodoh. tanya samamu, Yesus itu Yahudi atau dia Kristen? Yesus itu Allah, Tuhan. Oh. Lalu Kristen itu pengikut dia. Orang gila. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Yesus itu Yahudi atau Kristen? Kamu gila karena pertanyaanmu bodoh. Yesus Menyesatkan. itu Yahudi atau Kristen? Oke, bedakan dengan Yahudi dengan Kristen. Kalau dia Yahudi, Saya tidak suruh kamu membedakan. Saya tanya, Yesus itu Yahudi atau Kristen? karena pertanyaanmu salah, bodoh. Yang saya tanya apa? Ngapain kok pertanyaanku bilang bodoh? Yesus itu Yahudi atau Kristen? Baca, jawab. Kebodohanmu terletak kamu tidak bisa membedakan Yahudi dengan Kristen. Kristen pengikut Kristus. Kristus Saya itu adalah tidak Yesus. tanya itu, toples. Yang saya tanya, Yesus itu Yahudi atau Kristen? Kalau kamu menanyakan Kristen, kalau kamu bertanya Kristen, Kristen itu adalah Tuhan sendiri. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, Yesus Yahudi atau Kristen? Justru kamu tidak bertanya itu. Saya kasih kamu pinter, bodoh. Tidak butuh, tidak butuh. Gak butuh. Tidak Kamu butuh. mau pintar atau tidak?
Tidak benar atau butuh, tidak? tidak butuh. Kalau saya bodoh baru saya jadi Kristen. Ingat ya, di dalam kitabmu dikatakan di Ibrani 7. Anda baca di Ibrani 7, nomor 13 apa nomor 14 itu Ya, coba tertulis. baca, biar aku kasih pinter Dikatakan kamu. Ya, bahwa baca. Yesus itu Tuhanmu adalah orang Yehuda. Tuhanmu orang Yehuda kan? Yehuda itu terletak Saya di tidak suruh kau Yahudi di menjelaskan Israel. Yehuda, toples. Yang saya Justru itu tanya, aku jelaskan sama kamu. Tuhanmu biar kamu itu, pintar, bodoh. Tuhanmu itu orang Yehuda kan? Yahudi. Saya Yehuda tidak itu suruh, terletak di saya tidak Israel, suruh di kau Yahudi. menjelaskan, tuyul. Di dalam kitabmu Ibrani Karena kamu 7:13 bodoh, saya kasih tahu nomor kamu, 14 biar pintar. dikatakan Tuhanmu itu adalah orang Yehuda, betul? Karena kamu bodoh, Eh. saya kasih kamu Eh, pintar. saya tanya Biar kamu samamu, paham apakah terkait dengan benar keyakinan Tuhanmu kamu itu di berasal Kristen? dari suku Yehuda? Jawab. Ya betul. Betul. Cuma, Sebagai orang yang hidup dan berasal dari Yehuda, dia Yahudi atau dia Kristen? Nah, mulai ngancek dia kan. Iya, cuma betul. Dia orang Yehuda, Tuhan kau itu. Sekarang pertanyaan saya, sebagai orang Yehuda, apakah dia beragama Yahudi atau dia beragama Kristen? Justru itu bodoh. Kristen itu pengikut Kristus. Saya Kalau tidak Yahudi tanya. itu Israel. Saya bodoh. tidak tanya Kristen. Yang saya tanya Yesus. Yesus itu Yahudi atau Yesus itu Kristen? Kau yang bodoh nggak bisa membedakan Kristen sama Yahudi, bodoh. Saya bukan tidak bisa membedakan. Saya tanya Yesus itu Yahudi atau Yesus itu Kristen? Bagusnya bertanya yang berbobot. Cuma. Ini sangat bodoh kamu berbobot. bertanya. Ini sangat berbobot karena nampar kamu. Karena Yesus itu bukan Kristen, Yesus itu Yahudi. Saya ulang lagi. Yesus itu Kalau dia orang Kristen. Yahudi. Yesus itu beraliran Yahudi atau beraliran Kristen? Jawab. Kalau dia Kristen, itu pengikut Kristus, bodoh. Nah, berarti bukan Kristen kan? Lalu, Kristen itu pengikut Kristus. Iya, Kenapa berarti kamu samakan dengan Yahudi? berarti Yahudi Yesus itu bukan negara. berarti Yesus itu bukan Kristen kan? Yahudi itu negara, bodoh. Bukan Tuhan Berarti itu. berarti Yesus bukan Kristen kan? Iya atau iya? Kamu bisa bedakan negara dengan ketuhanan. Bisa kamu bedakan. Berarti Yesus itu bukan Kristen kan? Kristen kan? Kalau menurut keyakinanmu, karena kamu tidak yakin, makanya lah kamu katakan bukan Tuhan, bodoh. Kok bahas Tuhan? Yesus itu bukan Kali Kristen ini kan? cuma- Yesus itu bukan Kristen kan? Yesus itu bedakan dengan Kristen. Kalau dia Ah, Kristen itu karena pengikut Kristus. Saya Oke. adalah Kristen. Karena Oke. pengikut Kristus. Oke. Saya bukan Yesus. Oke. Begitu perbedaannya, bodoh. Oke. Nah, Yesus sendiri bukan Kristen kan? Ini cuma bodoh kali ini. Terus siapa yang kau ikuti menjadi Kristen? Kalau Yesus bukan Kristen, Ini. kamu ikut siapa jadi Kristen? Ini punya kau cuma. Kalau Pakai otak, Yesus pakai bukan otak. Kristen, lalu kamu ikut siapa menjadi Kristen? Saya pengikut Kristus. Saya pengikut Kristus. Nah, kau ikuti siapa? Kau ikut siapa menjadi Kristen? Yesus bukan Kristen. Kau ikut siapa jadi Kristen? Ayo. Ini, Siapa yang kau ikuti menjadi Kristen? Lucu dia. bodoh Otaknya nggak nyampe, teman-teman. Siapa yang kau ikuti? Siapa yang kau ikuti menjadi Kristen? Yesus bukan Kristen. Lalu yang kau ikuti jadi Kristen siapa? Tidak mungkin saya mengikuti Nabi Muhammad yang tidak bangkit-bangkit. Ini punya kau ini. Tidak ada yang membahas Nabi Muhammad di sini. Jangan kepanasan kemana-mana. Yesus Pintar tidak sedikit, Kristen. Kamu jadi Kristen, kamu ikut siapa? Yesus ke sinagoge, Saya kamu ke pengikut gereja. Kristus. Yesus ke sinagoge, kamu kenapa ke gereja? Saya pengikut Kristus. Iya, Yesus ke sinagoge, kamu kenapa ke gereja? Bedakan Yesus itu dengan Kristen. Kalau dia Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dia Kristen itu adalah pengikut Kristus. Yesus Itu ke perbedaannya cuma. sinagoge. Kau pintar. Yesus ke sinagoge, kamu kenapa ke gereja? Yesus hari Sabat, kamu kenapa Minggu? Sinagoge itu ibadah orang Yahudi.
Nah, Orang Yesus Yahudi ke ini, situ. mereka tidak percaya dengan Yesus ke Tuhan Yesus situ. sebagai juru selamat. Yesus ke sinagoge. Yesus ke situ untuk mengajarkan orang-orang Yahudi supaya paham. Terus kenapa kamu ke Mengerti. gereja? Kenapa kau gereja? Kenapa kau enggak ke sinagoge? Gereja itu adalah tempatnya untuk beribadah bagi enggak ada pengikut urusan. Kristus. Kenapa kamu ke gereja? Yesus ke sinagoge, kamu kenapa ke gereja? Yesus ke Karena kamu sinagoge. foto Jumat. Yesus ke sinagoge. Kamu kenapa ke gereja? Yesus bersunat. Kenapa kamu enggak bersunat? Yesus tidak makan babi. Kenapa kau makan babi? Ayo, ayo. Yesus tidak Natalan. Kenapa kamu Natalan? Ayo. Yesus tidak Natalan karena dia tidak menyembah siapa-siapa. Dia nggak mungkin menyembah Kajuma sehingga Yesus menyembah dia buat Elohim. peringatan. Yesus menyembah Tuhannya Yahudi. Bodoh kali Kajuma ini ya. Yesus Pintar kau menyembah sedikit. Tuhannya Yahudi. Kenapa kau menyembah Tuhannya Romawi? Iya, masalahnya kau nggak bisa membedakan loh Juma. Kau bodoh kali. Yesus menyembah Tuhannya Musa. Kamu kenapa menyembah Tuhannya Paulus? Ya nggak mungkin aku menyembah Muhammad lah. Muhammad. Iya, siapa suruh kau menyembah Nabi Muhammad? Memang idiot lah. Aku menyembah Mahmud. Memang idiot lah pengikut Paulus ini. Saya turunkan ya. Tidak ada gunanya gitu. Dia memalukan saudara Kristen sendiri. Kasihan kali teman-teman. Kasihan ya teman-teman ya. Betapa rendahnya kemudian. Rendah kali. Sangat rendah. Ininya apa? Tahap kepercayaan itu sangat lemah. Halo, selamat sore. Tentang narasi Bang Suma itu tentang apa itu Yohanes Kisah Rasul berapa itu Bang? 13 ya? Kisah Rasul 4. 4 ya 13 ya? Iya. Itu tentang yang tidak terpelajar kan ya? Iya. Saya mau komparasikan Bang dengan Nabi Muhammad. Iya. Apakah Nabi juga idiot? Nabi Muhammad tidak pernah dikatakan idiot, beda dengan Yohanes tadi. Ya maksud saya gini, kan Abang tadi ngomong gitu. Jadi jika di mirroring dengan Enggak Nabi, dong. berarti Nabi sama. Muhammad, Juga. Nabi Muhammadku ilmunya tertinggi di antara seluruh manusia di bumi ini. Dia yang paling pintar di antara seluruh manusia. Enggak mungkin dia idiot. Seperti itu Bang. Kenapa? Al-Quran juga ditulis seperti itu bahwa Nabi itu nggak bisa baca dan tulis. Iya. Berarti dia terpelajar dong seperti Yohanes tadi. Beliau tidak terpelajar. Maksudnya dia tidak mempelajari Taurat, tidak mempelajari. Tadi kan Abang Anda yang tahu tuh saya. itu nggak ini, mereka bukan. Anda mau diskusi atau mau curhat? Anda mau diskusi atau mau curhat? Diskusi sama kamu. Saya kan diskusi. Tadi dikatakan di kitabmu Yohanes itu idiot. Iya, saya sudah Katanya kau nyimak tadi. Katanya saudara nyimak. Nah, terus di mana Nabi Muhammad saya disebut idiot? Oke, saya baca ya. Bentar. Dalam Al-Ankabut ayat 48. Silakan Anda bacakan. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab pun Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Terus apa yang salah? Kan nggak bisa baca tulis dia Bang. Terus apa masalahnya? Enggak, masalahnya mau komparasikan dengan pernyataan Abang tentang Ini pakai ini. Tadi teman kamu itu, dengarkan. Tadi kawanmu itu memfitnah kalau buku Yohanes itu tulisan Yohanes. Padahal Yohanes itu diceritakan adalah orang idiot. Saya membantah bahwa buku Yohanes itu bukan tulisan si idiot. Oke? Jadi nggak ada hubungannya di situ. Sekarang yang kita bahas ini pengikut Yesus palsu. Pengikut Yesus palsu adalah Kristen. Titik. Ada bantahan? Silakan.
Kau bantah saya itu. Enggak, yang saya mau bahas itu hanya ayat itu aja. Ya udah, Anda turun kalau gitu, karena kamu idiot juga sama seperti Yohanes. Orang idiot tidak bisa di sini, Bang. Harus yang punya keilmuan untuk menghadapi saya. Kalau masih idiot, belajar dulu ke mana? Ke Gunung Galunggung. Di sana bertapa dulu. 600 tahun baru hadapi saya. Ini tema kau bahas. Jangan kau siksa dirimu dengan yang lain. Tema sudah dibuatkan supaya mempermudah kalian mencari narasi-narasi di Bible untuk hadapi saya gitu loh. Jangan kemana-mana perginya. Halo, selamat sore. Salam. Halo. Aku kagum bang. Salut bang. Thank you. Aku Islam bang. Oke, Iya, thank you. Bentar bang. Bang, turunin aja bang. Iya. Masih bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadapi saya dengan ilmu dong. Jangan cuman kebencian gitu. Ini tema sangat menarik nih. Pengikut Yesus palsu. Yesus asli, setahu kita Yahudi. Yudaisme. Kok tiba-tiba ada orang mengklaim dirinya pengikut, tapi kok agamanya bukan Yahudi ya? Itu loh yang kita bahas. Halo, selamat sore. Jangan tendensi kebencian aja yang kalian lebih kedepankan gitu. Diskusi yang baik-baik. Gitu ya teman-teman sekalian. Kalau Yesus itu kan yang datang di tengah-tengah kaumnya sendiri Bani Israel, kan dia bukan Kristen. Dia kan Yahudi. Tengok yang tadi itu. Ditanya apa, jawabnya apa. Sudah gitu emosi. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang, ada yang ingin disampaikan? Saya hanya mau ingin sampaikan sedikit, Bang Juma. Siap. Apa itu Bang? Tegal orang itu tadi yang bilang Nabi kita idiot. Iya, kenapa beliau? Kenapa dia Bang? Kalau memang dia bilang idiot, kenapa dia tidak bisa jawab? Bang Juma punya omong tadi. Ya karena nggak ada dalilnya memang Bang. Itu cuman fitnah aja doang. Itu dah makanya orang itu kalau nggak bisa berdebat mending diturunin aja, Bang. Tadi sudah kuturunkan. Abang nggak lihat? Saya turunkan tadi Bang. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi saya katakan, kita membutuhkan saudara Kristen yang bisa mengeluarkan mereka dari lingkaran tema ini. Pengikut Yesus palsu. Tapi kok seakan-akan tidak ada yang mau menyentuh gitu. Seakan-akan mereka menyembunyikan identitas mereka. Ya kan? Yahudi datang di tengah-tengah kehidupan manusia.